PK dikabul, kemudian salinnya sudah muncul, sudah terbit, mau di PK, PK mau di PK lagi. Kalau perdata itu bagaimana? Salam persaudaraan. Keputusan peninjauan kembali atau PK tahun nomor 68K tahun 2022. Putusan ini merupakan keberkahan bagi saudara Anistiani Teradik yang sedang memperingati satu abad berdirinya PSHT. Tidak ada lagi seharusnya terkait dengan kepengurusan PSHT. Di dalam putusan ini ditegaskan bahwa kepengurusan PSHT tahun 2016 dari hasil parapatan mundur adalah sah, dan putusan Kementerian Hukum dan HAM SK yang telah diterbitkan tahun 2019 itu sah dan tetap berlaku. Untuk itu kami sangat mengharapkan agar para kadang saudara Anistiani Teradik berkeyakinan bahwa PSHT memang hanya satu, yaitu sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang telah diterbitkan tahun 2019. Hasil parapatan mundur 2016 berikut kepengurusannya adalah sah, dan parapatan mundur 2017 berikut kepengurusannya secara tegas di sini dinyatakan tidak sah. Nah, untuk itu kami mengharapkan seluruh kadang PSHT untuk memanfaatkan keputusan ini agar bisa kembali nyauji, kita guyub rukun untuk bersama-sama ikut memayu Hadirin Bawono sesuai dengan tujuan bentuknya organisasi PSHT. Mungkin ada yang belum kenal, saya warga 85 Madiun. Dan saya disahkan di Madiun, saya orang Madiun. Tetapi saya bukan pusat Madiun, saya adalah Esa Trate. Dan mari kita gelurakan semangat untuk nyawiji. Setuju? Setuju? Jangan lupa like, comment, and subscribe Wiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya jumpa lagi dengan saya Put Adi Bodro. Malam ini kita ditemenin sama Mas Kiai udah berdamai dengan saya. Alhamdulillah kita sudah kumpul ya Mas Kiai. 30% korban keterlambatan ya nanti perjalanannya. Oh gitu. Mudah-mudahan Saya udah. Alhamdulillah. Mas Kiai, ngomong-ngomong malam ini kita Ini ngomongnya nanti agak sopan loh ya. Ini kedatangan tamu-tamu gini loh ya. Ya, jangan kalau kupu-kupu. Ya, lanjut. Kebetulan malam ini kita kerawuhan tamu ketua 3 bidang organisasi. Alhamdulillah. Mas Arif Jito Sugeng-dalu, Mas Perkul dan Mas. kabarnya dan Saya sehat dan tidak asing lagi yang baju hijau ya, pendidikannya SHT, Mas Beli ya, di hukum kita nih lor, pendekar hukum. Selamat malam Mas Beli. Selamat malam Mas Perkul. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Dari Mas Jun ngebut. Alhamdulillah malam ini Mas Kiai kita dikumpulkan di Sanggar Maos Tradisi. Di mana coba? Ini di daerah Sleman. Sleman ya. Malam hari ini kita acara ngopi di Sanggar Maos Tradisi. Tempatnya enak, sejuk. Sudah barang tentu kita ngobrolnya akan Santai tapi sedikit gerah. ya, buka baju. Dengar itu loh yang kemarin Apa itu? layang kangen itu kan. Oh layang. Ini saya mau nanya hubungan dengan Mas Dedi. Pripun Mas Kiai nanya? Mas Dedi langsung kita tanya sih. Monggo. Kita butuh ngerti, kita butuh edukasi, kita butuh keterangan.
komposisi kita setelah surat cinta itu turun seperti apa kehidupan kita. Ya. Karena dulu yang di sana juga pasti menunggu juga. Intinya kan di luaran tuh banyak seliweran surat ya untuk inilah untuk apa namanya menghibur diri gitu. Jadi surat menghibur diri banyak yang berseliweran. Sudah barang tentu kita kedatangan tamu ini kita manfaatkan semaksimal mungkin supaya di luaran itu nggak baper lagi. Siap, langsung ya Mas Beli. Boleh. Terkait dengan surat PK kita tuh. Beredar broadcastan, beredar apa postingan di WA grup, isu kan di dalam salinan PK itu tidak tercantum tentang tidak sahnya Parlok 2017. Ini gimana Mas? Jadi begini Mas ya. Karena saya anggap lucu ini, postingan ini lucu. Ya. Gitu. Jadi begini Mas. Perlu kita tadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa upaya hukum dalam peninjauan kembali, mengadili fakta hukum kembali dan mengadili penerapan hukum yang dikenal di dalam istilah hukum itu yudek fakti dan yudek yuris diadili kembali melalui peninjauan kembali ini sudah barang tentu pertimbangan di dalam putusan-putusan terdahulu yang bertentangan dengan fakta hukum kami sajikan berupa alat bukti baru yang bersifat menentukan. Apabila itu disampaikan terdahulu sudah barang tentu putusan itu nanti akan berbeda dengan putusan yang dimenangkan oleh Dr. Andes R. Murjoko. Itulah yang dikenal sebagai novum. Kami sajikan itu novum. Ada 9 item, 9 alat bukti baru kami sajikan yang salah satunya yaitu pengesahan anggaran dasar pengesahan anggaran dasar yang diparaf dan ditandatangani oleh Majelis Luhur Persaudaraan Setia Hati Trate pada parapatan luhur tahun 2016. Yang kedua, adanya surat keputusan dari Majelis Luhur tentang pemberhentian Dr. Andes R. Murjoko selaku Ketua Harian. Gitu ya. Dan yang ketiga yaitu berupa surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Madiun bahwa gugatan terhadap hasil parapatan luhur tahun 2016 yang telah diperiksa, diadili dan diputus melalui peradilan perdata melalui putusan Mahkamah Agung nomor 17/12 telah berkekuatan hukum tetap. Karena ada kasasi, inkrah. Ini sudah selesai, clear. Sudah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Agung. Sehingga keberlakuan baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2016 berlaku sah dan mengikat. Begitu pula dengan Ketua Umum Persaudaraan Setia yang diangkat melalui parapatan luhur 2016 periode 2016 sampai dengan 2021 sah dan mengikat. Ya. Gitu ya. Nah, itulah yang melatar belakangi salah satu bahwa kenapa tadi kami sampaikan bahwa novum terkait dengan pengesahan anggaran dasar ini kami sampaikan dalam memori peninjauan kembali karena di dalam anggaran dasar tahun 2016 parapatan luhur Persaudaraan Setia tahun 2016 pasal 14 anggaran dasar kita menyatakan bahwa parapatan luhur dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Ya. Jelas toh, 5 tahun. Orang kurus tahun. Putusan negara itu tidak bisa dilawan lagi dengan perdebatan di WA group, Facebook dan sebagainya. Berarti, ini adalah kekuatan hukum tetap namanya. Berarti bisa disimpulkan gambarnya setelah 2016 melakukan parapatan luhur mestinya menunggu 5 tahun. Ya menunggunya 5 tahun. Kue nek pendekar tidak dibenarkan. Kue pendekar orang baru 1 tahun. Nek pendekar itu harusnya legowo dulu supaya nggak ribut. Karena apa? Kalau membuat Parlo 2017 juga itu tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Ketika musyawarah tidak mendatangkan mufakat, diserahkanlah minta pengadilan ke pengadilan kan gitu, ke hukum gitu. Nah, ini di hukum sudah dilakukan, artinya perdebatan sudah ada di meja hukum kan gitu. Yeah. Nah,
putusan dari perdebatan itu sudah ada, semuanya sudah ada. Artinya ya sudah. Kenapa harus ribut di tempat WA? Kenapa harus ribut di tempat Facebook? Ini sudah putusan negara. Artinya perdebatan sudah di dalam meja hijau itu loh ya. Ya, paham nggak? Coba. Nah, ini Mas Kiai, masih ganjil satu lagi nih saya. Apa itu? Jika kan ini sudah diputuskan. Aku jadi isin aneh-aneh orang hukum. Loh ini senyum-senyumnya loh, Gol. Loh coba lah. Ya saya mumpung ada Mas Beli, gitu. Ya. Nah, jika terjadi pergerakan-pergerakan latihan yang masih mengatasnamakan PSHT tapi tidak mengikuti regulasi yang tadi sudah ditentukan, apa itu keputusan hukum yang sudah ditentukan, dia tidak mau kembali, tindakannya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya Aku isin anak hukum ini, aku isin aku. dengan diterbitkannya putusan PK yang tadi kami sudah sampaikan bahwa dalam pertimbangan hukum, dalam putusan PK juga mengamini Dan hukum itu harus ada akhirnya ya. kesengketaan kepengurusan di PSHT sudah diperiksa diadili melalui putusan perdata, ini diamini kembali oleh melalui putusan hakim di tingkat PK. Jadi sebenarnya dari dua lingkup peradilan di Mahkamah Agung, baik peradilan perdata maupun peradilan tun, sudah sama-sama saling harmoni, sudah sama-sama saling menguatkan, sehingga dualisme atau perbedaan silang pendapat terkait dengan kepengurusan di PSHT, di persaudaraan sejati sudah selesai. Ya, sudah selesai. Harusnya Tenang. begitu. Ya. Hormati putusan hukum. Ketika memang tadi mengatakan apabila ada oknum yang tidak menghormati putusan pengadilan, melakukan suatu tindakan-tindakan yang justru melawan hukum, tentu semua kita sebagai warga negara bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang dijamin oleh amanat daripada konstitusi kita dalam Undang-Undang Dasar bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, tentu semua akan ada proses hukum ketika Konsekuensi dari hukum itu ada gitu ya. konsekuensi dan akibat hukum bagi si pelanggar melawan hukum tersebut. Itu saya kira itu sudah kita sama-sama ketahui. Oleh karena itu, marilah kita warga persaudaraan sejati Ternate harus menghindari terhadap perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan melawan putusan daripada putusan pengadilan yang telah berkekuatan. Iya, saya ingat Mas Billy, saya ingat waktu keluar Badan Hukum P17 Ya. beberapa bulan yang lalu ya. Kemudian tokohnya berbicara untuk kita mentaatin hukum. Nah, sekarang saya balik karena sekarang PK juga kasasinya apa PK-nya sudah keluar, salinannya keluar, otomatis kita juga harusnya mengajak kepada kita semua untuk mentaatin hukum. Sekarang inilah saatnya untuk menjalin komunikasi yang baik, saling mentaatin hukum, kita juga menyerukan mentaatin hukum, mereka mentaatin hukum, clear sebenarnya. Ditambahkan nih, oh iya Mas, Begini Mas loh. Kiai, Mas Kiai. Kan sekarang beredar surat dari postingan melalui WA group, melalui Facebook group, itu dia mau mem-PK yang kedua, gitu loh. Nah itu hukumnya apa itu PK kedua? Setelah PK turun, PK dikabul, kemudian salinnya sudah muncul, sudah terbit, mau di PK, PK mau di PK lagi. Kalau perdata itu bagaimana? Jadi begini Mas Yai, dalam hukum acara terkait dengan peninjauan kembali ini diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung, yang mana syaratnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua itu ada dua putusan yang saling bertentangan, ya, dengan objek perkara yang sama. Jadi ketika kita berbicara tentang dikabulkannya permohonan PK yang diajukan oleh Mas Taufik selaku Ketua Komisi Ternate, yaitu objek sengketa adalah surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Persaudaraan Sejati Ternate. Sudah barang tentu sampai dengan saat ini hanya ada satu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam objek perkara tersebut. Jadi ketika dalam surat edaran Mahkamah Agung itu
membunyikan bahwa harus ada dua putusan yang saling bertentangan dengan objek perkara yang sama, sudah barang tentu menurut pandangan kami selaku praktisi, selaku biro hukum di Persaudaraan Setiati Trate, rasa-rasanya permohonan itu akan tidak dapat diterima. Sekarang mumpung ada Mas Ari Sujito nih, Mas Ari, nuwun sewu Mas Ari, selamat malam. Panjenengan selaku ketua 3 bidang organisasi. Lah, ini kan bisa disimpulkan bahwa kita ini sudah tidak ada gugat-gugatan lagi. Udah mentok, clear, paling tertinggi. Nah, langkahnya dalam berorganisasi ke depannya harus bagaimana nih Mas Ari? Monggo adik-adik biar paham. Terima kasih. Jadi memang dinamika organisasi Persaudaraan Setiati Trate ini satu momentum yang memang harus dijawab. Upaya kita untuk memperdalam ajaran dengan berbagai hal yang memang menjadi prinsip kita. Kemudian organisasi ini dirancang, dibangun untuk memfasilitasi agar ajaran itu bisa berkembang, bisa bermanfaat buat bangsa, buat masyarakat. Nah, penghormatan kita kepada ajaran, kepada adat istiadat atau culture, kemudian dengan hukum positif juga kita lakukan. Karena itu dengan keputusan PK yang dikabulkan, dan itu artinya menjadi penanda bahwa proses hukum mestinya sudah selesai. Karena proses hukum final ini sudah ditempuh, maka hormati ini. Dan atas dasar itu pula roda organisasi harus berjalan, roda organisasi harus bergerak melangkah maju. Memang harus kita akui energi kita sempat harus terkuras, tapi inilah tantangan yang harus dijawab. Karena itu saya mohon dulu-dulu semua warga Persaudaraan Setiati Trate untuk optimis ke depan. Jalani keputusan ini dengan baik. Langkah yang paling penting setelah terkabulkannya ini, dan kemudian salinan juga sudah ada, konsolidasi kelembagaan, ya, pengurus pusat ke berbagai institusi strategis seperti Kapolri, ya, kemudian ke Mendagri, terus kemudian TNI maupun ke IPSI dan lembaga organisasi terkait. Kita lakukan apa yang kita sebut dengan konsolidasi hasilnya, sehingga rekognisi secara hukum, pengakuan secara hukum ini harus berdampak pada pengakuan secara sosial, secara kelembagaan. Demikian pula setelah di pusat juga harus diikuti di tingkat provinsi, kabupaten, sampai ke bawah. Artinya misalnya dengan disupervisi oleh pengurus di provinsi, pengurus cabang segera, ya, mendokumentasikan seluruh dokumen yang ada itu berkenaan dengan keputusan hukum, dengan perangkat yang ada, untuk terus-menerus menemui, ya, pihak-pihak terkait, misalnya dengan Forkompinda, ya, pimpinan kabupaten, kemudian dengan kabupaten, dengan kepolisian, ya, terus kemudian ke IPSI, bahkan KONI dan seterusnya, yang itu dipakai sebagai bentuk tanggung jawab dan pemberitahuan secara moral maupun sosial bahwa hukum ini mengikat buat kita, sehingga tidak ada perselisihan lagi. Nah, kemudian ini perlu untuk terus-menerus dilakukan sampai ke bawah. Itu artinya apa? Artinya sudahi energi kita yang terkuras, urusan hukum yang berkembang, jangan ada hikmahnya. Karena itu mohon dengan hormat warga Trate di seluruh Indonesia bahkan dunia untuk menghormati ini. Dan cabang harus ambil inisiatif. Kemudian ranting juga begitu, nggak usah resah, nggak usah galau. Permusuhan, sengketa dan seterusnya harus segera kita akhiri dengan keputusan yang ada itu. Tantangan yang terdepan, mari kita kembangkan ajaran, mari kita kembangkan komitmen kita, prestasi kita tingkatkan terus, pengabdian kita kepada masyarakat, kegiatan sosial kita kembangkan terus, sehingga kalaulah ada perbedaan-perbedaan, jangan kemudian menguras energi lagi. Karena ini keputusan hukum ini harus dihormati. Saatnya kita menatap ke depan, bersatu padu, ya, membawa Trate ini sebagai pemancar cita. Sekarang ini saya serukan pada dulu-dulu semua untuk kembalilah pada value dan nilai ajaran itu. Hukum memang sudah kita jalankan
kita tegakkan karena itu bagian dari tanggung jawab secara moral buat kita semua. Nah, memang saatnya sekali lagi kembalilah berkonsentrasi untuk mengejar prestasi, pengabdian. Jangan terus-menerus gampang terpancing ya provokasi-provokasi di media sosial. Jadikan media sosial itu untuk sosialisasi tentang integritas. Memang salah satu kunci terpenting ini adalah menjaga integritas. Karena semakin kita mampu menjaga integritas, maka kita akan berkontribusi buat bangsa Indonesia. Saatnya juga kita harus menunjukkan buat bangsa Indonesia, buat rakyat Indonesia, perjalanan panjang PSHT yang tahun ini sudah genap 100 tahun, satu abad. Ini cara kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah biarlah dulur-dulur kita di berbagai penjuru untuk makin mendedikasikannya pengetahuan, pengabdiannya diri itu kepada masyarakat. Karena saya sebagai ketua 3 bidang organisasi itu mengajak insan di seluruh Indonesia maupun di dunia itu sekali lagi hormati hukum, penghargaan kita kepada kultur adat istiadat kita dan nilai-nilai yang menjadi ajaran The Founding Fathers. Saatnya kita menjaga stabilitas juga keamanan ya di era sekarang ini. Kita harus mampu itu kita tunjukkan. Trate itu bisa dan memang terbukti teruji untuk bisa menjaga berkontribusi buat bangsa Indonesia. Saya kira kuncinya itu. Terima kasih Mas Arsito, Mas Beli. Sebelum ditutup oleh Mas Kiai ya, nanti sebentar lagi saya pengen istirahat itu identik dengan kata-kata bijak dan falsafah. Nah, saya pengen dengar dari Mas Arsito biar untuk dulur-dulur yang di luar sana. Satu falsafah saja yang membuat kita itu tetap terengginas, tetapi kita juga memiliki hati yang terpancar baik. Jagone trate kuwi sugiha welas asih. Nanging ora lali doyone. Siap. Jadi kuwi sing paling penting. Kita buktikan pendekar-pendekar kita itu bersahaja, bisa taat pada aturan main, menjaga integritas. Pendekar itu legowo. Dan pendekar itu legowo. Nah, dan itu bisa menjadi hikmah buat kita semua. Saya yakin kok, optimis kita makin membesar. Kata Mas Maji, sing uwis yo wis. Terakhir berarti Mas Kiai nutup ke dulur-dulur. Intinya kita hidup di negara wilayah negara Republik Indonesia, ya kan? Di dalam ADART itu tercantum 2 landasan, ideal dan strukturil. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ikutilah hukum ketika kita hidup di suatu wilayah negara Republik Indonesia. Apapun putusan negara yang sudah berjalan di pengadilan kemudian negara itu memutuskan, disitulah panglima. Siap. Sebagai benar hukum gitu. Siap. Paham ya? Berarti kita damai, ya, Mas Kiai. kamu juga nggak boleh melanggar hukum ya. Enggak, saya nggak boleh. Ojo ngilang. Saya anak baik. Sekarang semuanya legowo menjadi pendekar. Oh, pendekar tuh pakai jurus. Pendekar jurusnya ngomong terus. Siap. Ya, Siap. gitu ya. Berarti kita damai sekarang nih. Ya, Akur nih. ini orang jebaleni loh ya. Ndak lah. Jebaleni ya. Ndak. Saya, kowe engko kayak ngomong sing duwe pam kowe. Ndak. Hah? PAM punya anggota Isatrate di mana Lur? Tadi sudah dijelaskan gamblang sekali sama Mas Beli dan juga sudah ada arahan dari Mas Arsito selaku ketua 3. Ditutup dengan analogi dari Mas Kiai, emang can beling. Saya rasa itu podcast malam hari ini di Padepokan SMT. Musik ojo nangis sing wes ya wes. Wassalamualaikum. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dulur-dulur PSHT dimanapun kalian berada, jangan lupa support Wiki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe serta aktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya. Jangan lupa untuk like dan subscribe Wiki Channel.